Halo, saya Farel dan di sini saya akan membahas 12 prinsip komunikasi menurut Didi Mulyana. Prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Salah satu kelebihan manusia dari makhluk lain adalah ia diberi kemampuan untuk berpikir sehingga manusia mempunyai kemampuan untuk menggunakan lambang. Hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, yaitu kemampuannya dalam menggunakan simbol atau animal symbolism. Contoh di kehidupan nyata adalah penggunaan suatu merek yang menjadi lambang kekayaan di mata masyarakat. Prinsip yang kedua yaitu setiap pelaku komunikasi mempunyai potensi komunikasi. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-kata, pesan verbal, perilaku non-verbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Kata kunci dari lambang atau simbol ini adalah adanya kesepakatan sekelompok orang. Tanpa adanya kesepakatan tersebut, maka simbol tersebut tidak akan dijadikan sebagai komunikasi. Contoh di kehidupan nyata seperti saat kita mengangkat bahu kita sebagai tanda untuk tidak tahu. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya dan mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Dimensi isi disandi secara verbal, sedangkan dimensi hubungan disandi dengan non-verbal. Contoh di kehidupan nyata dalam pramuka kita menggunakan sandi Morse. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan manusia dari yang tidak sengaja hingga yang sengaja dan sadar serta terencana melakukan komunikasi. Kesadaran akan lebih tinggi ketika berkomunikasi dalam situasi-situasi khusus. Contoh di kehidupan nyata yaitu seperti rapat atau seminar. Prinsip yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan komunikasi yang dikirim oleh pihak komunikan baik secara verbal maupun non-verbal disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirim, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Seseorang yang berkomunikasi akan menimbulkan makna-makna tertentu, sedangkan makna tersebut berhubungan dengan konteks fisik atau ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Contoh di kehidupan nyata yaitu pada saat di pasar kita melakukan tawar-menawar dengan penjual. Prinsip yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Ketika orang-orang berkomunikasi, mereka meramalkan efek perilaku komunikasi mereka. Dengan kata lain, komunikasi juga terikat oleh aturan dan tata krama. Artinya, orang-orang yang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat. Kita dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan pesan sosialnya. Contoh di kehidupan nyata yaitu pada saat kita menyapa seseorang, tentu kita mengharapkan seseorang itu menyapa balik kita. Prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi itu bersifat sistemik. Komunikasi bersifat sistemik yaitu menyangkut dua hal, internal dan eksternal. Internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi sehingga membentuk pribadi yang unik. Sistem internal adalah lingkungan sosial, keluarga, kelompok, dan lain-lain. Sistem eksternal dan unsur-unsur di luar individu seperti cahaya, ruang, kegaduhan, isyarat fisik, pilihan kata, dan lain-lain. Contoh di kehidupan nyata yaitu kita mau mengingatkan teman kita yang bandel, namun kita tidak ingin teman kita itu merasa tersinggung. Jadi kita mengingatkannya teman kita secara tidak langsung. Prinsip yang kedelapan yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk berkomunikasi karena komunikasi efektif adalah memiliki kesamaan persepsi dan harapan. Contoh di kehidupan nyata yaitu kita berkomunikasi menggunakan bahasa Jawa akan lebih efektif apabila dengan orang yang paham dengan bahasa Jawa juga. Prinsip yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Contoh di kehidupan nyata yaitu saat dosen menjelaskan materi di kelas, dosen berperan sebagai komunikator. Namun, mahasiswa juga bisa menjadi komunikator. Prinsip yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional.
Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Contoh di kehidupan nyata yaitu kita bercerita pada teman kita, lalu teman kita itu menyampaikan kepada teman yang lain. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Jika seseorang sudah berkata menyakiti orang lain, maka efek sakit hati tidak akan hilang begitu saja pada diri orang lain tersebut. Contoh di kehidupan nyata yaitu apabila kita mengatakan sesuatu yang kurang berkenan bagi lawan bicara kita mungkin akan dimaafkan atas apa yang telah diucapkan. Tetapi, itu tidak akan berarti lawan bicara kita akan bersikap normal kembali atau melupakan apa yang terjadi. Dan prinsip yang ke-12 yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Banyak persoalan dan konflik antar manusia disebabkan oleh masalah komunikasi. Namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan dan konflik itu. Karena konflik atau persoalan tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Contoh di kehidupan nyata adalah saat terjadi konflik antar etnis, komunikasi tidak bisa dijadikan satu-satunya jalan agar masalah tersebut mereda. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.